Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Baik, dilansir dari jpn.com Jakarta, Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Riau Eko Wibowo mendukung penuh usulan Komisi 2 DPR RI dalam menuntaskan masalah honorer dan meningkatkan kesejahteraan ASN P3K. Dia menyebutkan ada 3 usulan yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Samsurizal. Yang pertama, mengangkat semua honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kata beliau, kami memberikan apresiasi kepada Pak Samsurizal yang tengah mengupayakan agar semua honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K, kata Ekowi, sapaan akrabnya kepada jpn.com Sabtu 22 Juli 2023. Wakil rakyat dari Riau itu dinilai Ekowi konsisten membela kepentingan honorer. Terbukti dengan keseriusannya menyelamatkan honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran pada tanggal 28 November mendatang. Sesuai penjelasan Bapak Samsurizal, honorer yang menjadi P3K ini nantinya akan ditentukan posisinya, apakah sebagai P3K paruh waktu part-time atau penuhi waktu full-time. Kami lega karena Pak Samsurizal menjamin honorer tidak akan dihentikan, kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau SNWI Riau. Adapun usulan yang kedua adalah mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk tenaga-tenaga honorer akan diusahakan untuk menjadi aparatur sipil negara berupa P3K part-time atau full-time. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah semua ASN P3K nantinya juga akan mendapatkan pensiun. Itu ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini akan terus dibunyikan Komisi 2 DPR RI agar P3K bisa mendapatkan pensiun seperti PNS lainnya. Adapun usulan yang ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi, nantinya tidak ada bedanya antara PNS dan P3K. Ekowi memaparkan dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021, mengamanatkan guru P3K berpeluang diangkat menjadi kepala sekolah atau Kepsek maupun pengawas sekolah. Ternyata Komisi 2 DPR juga tengah memperjuangkan P3K bisa meniti karir seperti PNS pada jabatan struktural sehingga P3K bisa mengabdi dimanapun berada, kata Ekowi yang baru menyelesaikan S2 di Pascasarjana UIN Riau, maksud kami begitu ya. Dia melanjutkan, jika P3K bisa menduduki jabatan kepala bidang kabid, ya, kepala bidang atau kabid atau kepala dinas atau kadis, tentu menjadi angin segar. 3 usulan tersebut masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, Ekowi menegaskan pihaknya mendukung penuh rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN untuk mengakomodasi kepentingan honorer dan P3K. Nah, mudah-mudahan ya, kita dukung, kita doakan ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan ini semua nanti dapat disetujui ya oleh semua yang berwenang ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ekowi juga sepakat nanti honorer khususnya guru dan tenaga kependidikan atau Tendik diangkat seluruhnya menjadi P3K sehingga tidak ada lagi pegawai honorer yang gajinya di bawah standar kelayakan hidup. Kami sangat setuju P3K guru dan Tendik P3K full time karena bekerja mulai pagi sampai sore di sekolah. Harap guru P3K yang juga ketua badan khusus honorer BKH
PGRI Riau ini. Selain itu, mereka berharap tidak ada lagi honorer, semuanya diangkat jadi ASN P3K tanpa tes. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kita sebagai guru dan yang berada di semua daerah, kita ikut berjuang ya. Salah satunya adalah mendoakan ya, kita berdoa kepada kepercayaannya masing-masing agar apa yang diusulkan oleh Pak Eko ini dapat diketuk palu ya, artinya disetujui oleh semua yang berwenang. Baik, kita lanjut, kabar berikutnya datang dari Pekanbaru ya. Kebijakan penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 membuat cemas jutaan pegawai non-ASN di Indonesia. Pemerintah memang sudah menegaskan komitmennya untuk tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap sekitar 2,3 juta honorer. Sebagian daripada mereka, terutama non-ASN yang bekerja tidak harus penuh waktu, diwacanakan, garis bawah ya, diwacanakan akan diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Pelaksana tugas PLT, pelaksana tugas atau PLT, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Kota Pekanbaru Riau, Fadilah Sandi, mengakui memang tidak pernah ada arahan dari pusat yang memerintahkan Pemda melakukan penghapusan honorer. Tidak ada. Pemkot Pekanbaru tidak pernah ada arahan dari pusat untuk menghapus honorer, ujar Fadilah Sandi. Pernyataan Fadilah yang memperkuat komitmen pusat tersebut sudah pasti membuat lega 2,3 juta honorer non-ASN lantaran tidak akan ada PHK massal. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi ya. Kasihan juga kalau sampai di PHK massal ya kan, banyak pengangguran nantinya. Dan siapa yang akan memperhatikannya ya kalau tidak pemerintah ya, maksud kami seperti itu. Dikatakan formasi yang diusulkan tetapi didominasi oleh bidang tenaga kesehatan atau nakes, guru dan teknis ya. Pemkot Pekanbaru hanya mengusulkan untuk penerimaan P3K, sementara untuk formasi CPNS 2023 tidak mengusulkan. Pasalnya, formasi CPNS 2023 hanya disediakan untuk instansi pusat saja. Tidak ada seleksi CPNS Pemda. Berdasarkan informasi terbaru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB RI menargetkan penetapan formasi CPNS 2023 dan P3K 2023 pada akhir Juli 2023. Dengan demikian, pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 diperkirakan bisa dilakukan pada Agustus 2023, paling telat September. Nah, itu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang menjadi yang masih menjadi honorer, mudah-mudahan segera diangkat menjadi ASN P3K, baik itu part-time atau full-time ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan juga akhir bulan Juli ini adalah terakhir ya untuk P3K, sehingga untuk bulan Agustus teman-teman yang masih muda, terutama ya masih muda, itu bisa mencalonkan dirinya menjadi CPNS ya, calon pegawai sipil ya, calon pegawai negeri sipil, maksud kami seperti itu. Kalau yang sudah 35 ke atas ya kan, ya mudah-mudahan segera diangkat menjadi P3K. Itu harapan kita semua ya. Seperti itu rekan-rekan yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.